Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jemaah mutakin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syukur kita kepada Allah. Allah berikan kita kesempatan untuk menambah iman dan amal. Memang Allah Subhanahu wa taala menciptakan kehidupan di dunia ini tidak lain kecuali adalah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yani dalam rangka untuk melihat mana di antara kita ini yang paling baik amalnya. Yang mana amal ini adalah buah daripada iman, sehingga dunia ini tidak lain adalah dalam rangka Allah ciptakan kehidupan dunia ini adalah dalam rangka untuk memperbaiki iman dan amal kita. Maka apabila orang-orang yang tidak ada keyakinan, yang tidak ada agama dalam dirinya, sebagaimana dalam Quran surah Al-Hadid, ya, surat yang ke-57 ayat yang ke-20, Allah Subhanahu wa taala firmankan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. In i'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahun wa zinatun wa tafazurun bainakum wa takasurun fil amwali wal aulad. Ketahuilah sungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan senda-gurau saja. In annama hayatud dunya la'ibun wa lahun. Hanya permainan dan senda-gurau saja. Dan sayangnya banyakkan dari kita ini adalah bagaimana saling berbangga di antara kita, saling berlomba di antara kita dalam rangka usaha untuk menyempurnakan kehidupan dunia. Ya. Sementara di dalam akhir ayatnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, bahwasanya kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu. Maka dalam bulan suci Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala kehendaki kita di dalam ayat yang selanjutnya, sabiqu ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduha ka'ardis samai wal ard uiddatil ladzina amanu billahi wa rasulih dzalika fadlullah yu'tihi may yasha wallahu dzul fadlil adzim. Yang artinya supaya kita ini berlomba-lomba, sabiqu ila maghfirati mir rabbikum, dalam rangka untuk mendapatkan ampunan dari Rabb kita, wa jannatin arduha ka'ardis samai wal ard, dan surga yang seluas langit dan bumi. Maka inilah jamaah mutakin yang dimuliakan Allah, sudah menjadi satu fitrah kita manusia yang hidup di dunia ini adalah berlomba-lomba dalam urusan dunia. Tapi Allah menghendaki, Allah yang maha tahu siapa diri kita, supaya kita ini berlomba-lomba dalam rangka untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang memang itu hanya disediakan untuk orang-orang yang beriman. Maka bagaimana dalam kehidupan kita yang kita tidak tahu sampai kapan kehidupan ini akan Allah berikan kepada diri kita. Yang apalagi dalam suasana seperti ini, orang yang kelihatannya lebih muda, lebih sehat, lebih kuat, ya, semuanya dibandingkan kita, tetapi ternyata kemudian kita mendapatkan kabar dia telah mendahului kita, yang mana tidak ada kesempatan lagi untuk ikut usaha perbaikan iman dan amal dalam bulan suci Ramadan ini. Maka jemaah mutakin yang dimuliakan oleh Allah, dalam ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala memberitahu kepada kita ketika kita mengarungi dunia ini dengan segala macam ujian, cobaan, fitnah, bencana, yang lain-lainnya, maka likailah tak sau alama fatakum wala tahrafu biha wala tahrafu bima atakum wallahu yuhibbu kulla muhtalin fakhur, agar kamu tidak bersedih hati
likaila ta'sau ala ma fatakum. Ya. Tidak bersedih hati terhadap apa? Terhadap apa yang luput dari kamu. Dan tidak pula terlalu gembira terhadap apa yang kamu dapatkan. Alias ketika kita mengarungi kehidupan di dunia ini, kita mendapatkan ujian, cobaan, bencana, musibah, kita tidak terlalu bersedih hati, tetapi kita juga tidak terlalu lonjak-lonjak kegembiraan, kegirangan, sehingga kemudian kita lupa dengan apa maksud dan tujuan kita hidup di dunia ini. Ibaratnya kita tidak seret kalau makan tiwul, tapi juga tidak glegeen terlalu keras ketika kita makan gulai. Ya. Orang yang ada iman, keyakinan, agama dalam hatinya, maka dirinya akan merasa tenang dengan apa yang menimpa pada dirinya, dan dia hanya berpandangan kepada akhirat, kemudian melihat apa kira-kira yang bisa saya persiapkan untuk kebutuhan akhirat saya, untuk kepentingan akhirat saya. Inilah hamba-hamba Allah yang memang spesial dalam pandangan Allah, yakni orang yang selalu mengorientasikan dirinya, hidupnya, waktunya, dan apa yang dia miliki adalah dalam rangka usaha untuk persiapan nanti ketika dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.